guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 8 Kota Pematang Siantar bersama Ibu Imelda Romualdex Samosir selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Pematang Siantar yang akan saya wawancarai sore ini dalam pemenuhan tugas saya pada modul 31 Dilema Etika dan Bujukan Moral dalam Pengambilan Keputusan. Baik, saya akan langsung mewawancarai beliau. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik Ibu, saya langsung to the point ya Bu ya. Saya mau bertanya tentang yang pertama, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ataupun bujukan moral, bahasa ini banyak pimpinan yang kurang familiar, tapi secara umum dilema etika itu artinya adalah pengambilan keputusan di persimpangan benar dan benar. Sedangkan bujukan moral itu benar dan salah. Artinya bisa salah, bisa benar. Nah, dari saya sendiri, saya lihat dulu pengambilan keputusan itu tentang apa dan bagaimana, apakah ada melanggar peraturan. Nah, disitulah saya mengidentifikasi ya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jika ada dua kepentingan yang benar dan benar, sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan, maka yang pertama saya akan putuskan ada yang pertama, benar dan benarnya itu apakah sudah sesuai dengan peraturan, apakah sudah bisa diuji publik, diuji kebenarannya. Yang kedua, apakah kebajikan yang dimaksud itu adalah hanya untuk kebajikan satu pihak, apakah kebajikan itu bisa untuk siswa atau untuk peserta didik, atau untuk kebajikan kelompok yang lain. Kalau saya akan selalu berpihak pada kebajikan kepentingan peserta didik. Bagaimana peserta didik itu tidak menjadi anak yang putus sekolah. Baik Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, langkah yang kita identifikasi dulu masalahnya, kasusnya apa. Yang kemudian setelah itu kita selidiki dulu. Yang ketiga, kita uji dulu keputusan yang akan kita ambil. Yang keempat, keputusan bersama dengan tim itu sangat baik. Diskusi bersama tim untuk mengambil suatu keputusan itu sangat baik, sehingga tidak ada penyesalan dan tidak ada yang saling menyalahkan di kemudian hari. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dilema etika itu adalah pertama, keputusan yang kita ambil itu tidak melanggar peraturan yang ada, tidak melanggar kode etik guru misal, tidak melanggar kesepakatan yang sudah kita setujui bersama, tidak melanggar peraturan pemerintah. Itu yang pertama yang harus kita tekankan, dan kita harus menjunjung nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Tantangan yang paling berat itu adalah ketika kita mau menegakkan aturan tetapi terbentur dengan bujukan moral, terbentur dengan rasa kasihan, rasa adil, apalagi anak itu misalnya sedang sakit atau gurunya sedang sakit, berhalangan karena anaknya, berhalangan karena ada tugas penting yang harus dikerjakannya di luar, dia tidak bisa datang ke sekolah. Nah, di situ yang paling kita menjadi
tertantang apa yang harus kita ambil keputusan seperti itu. Yang paling banyak itu adalah tentang rasa kasihan dan rasa adil. Itu yang paling sering membuat jadi dilema gitu. Iya, baik Ibu. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Tergantung dengan kasusnya, Bu. Kalau kasus ringan, ada baiknya kasus itu bisa diselesaikan pada saat itu juga, jangan berlarut-larut, sehingga kita refleksi di kemudian hari, oh ternyata keputusan yang kita ambil bermanfaat gitu kira-kira. Kalau dia kasus ringan, kalau kasus sedang ya, kasus sedang sudah melanggar agak banyak aturan gitu, ya kita harus berdiskusi dengan tim, misalnya berdiskusi dengan guru BK-nya, wali kelasnya, PKS. Nah, itu kita harus diskusikan. Nah, kalau dia memang sudah kasusnya berat, maka kita harus memang membuat betul-betul jadwal. Artinya kalau kasus berat sudah melanggar dua atau 3 kali peringatan gitu. Jadi memang harus kita jadwalkan supaya ada kesepakatan bersama. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Tentu ada. Seperti di sekolah misalnya, kita harus berkoordinasi dengan tim atau stakeholder yang ada, PKS misalnya, PKS yang membidangi apa, tentang kasus apa, ada bidang masing-masing tentang guru misalnya. Jadi semua harus kita koordinasikan bersama. Kemudian jika di sekolah kita masih terbentur, kita akan berkoordinasi dengan pimpinan yang di atas kita supaya kita tidak salah dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, ya, seperti dinas lah, seperti itu ya Ibu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu Ibu pada sore hari ini. Demikian wawancara saya dengan Ibu yang baik hati, Ibu Imelda Romualdez Samosir. Terima kasih, semoga Ibu ini semakin diberkati dan ini bisa saya pergunakan untuk ke depan supaya menjadi seorang pemimpin dalam menjadi guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di lain Oke Bu, terima kasih banyak ya Ibu ya. Oke.